warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Pada video kali ini, saya Radea Setia Lestari akan membahas mengenai kodo dan kodar. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang berbeda satu sama lain. Ada laki-laki dan perempuan, ada yang berambut lurus dan keriting, berkulit putih dan hitam. Semua merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sebut dengan takdir. Nah, lalu apa itu kodo dan kodar? Menurut bahasa, kodo memiliki beberapa arti, yaitu hukum, ketetapan, perintah, dan kehendak. Sedangkan kodar berarti kepastian, kuasa, nasib, dan ukuran. Menurut istilah, kodo adalah irodah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada azali tentang segala sesuatu yang ada di bumi ini dengan segala keadaannya. Misalnya, apakah kita kelak menjadi orang alim atau berpengetahuan, itu adalah kodo. Sedangkan kodar adalah penciptaan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan ukuran dan keadaan tertentu yang menjadi irodah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti penciptaan ilmu di dalam diri kita setelah hadir di dunia sesuai dengan kehendaknya pada azali. Nah, jadi ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala pada azali bahwa kita kelak akan menjadi ulama atau ilmuwan adalah kodo. Sedangkan penciptaan ilmu pada diri kita setelah diciptakan atau hadir di dunia ini adalah kodar. Nah, sebagai orang yang beriman, kita wajib untuk mempercayai adanya kodo dan kodar. Percaya terhadap kodo dan kodar adalah rukun iman yang keenam. Istilah kodo dan kodar juga sering disebut dengan takdir. Dilihat dari pengaruh usaha manusia, takdir dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama takdir mu'allaq dan takdir mubram. Nah, takdir mu'allaq adalah takdir yang dapat diubah oleh usaha manusia, seperti orang yang sakit dengan berobat menjadi sembuh, orang yang miskin bekerja keras kemudian menjadi kaya, pelajar yang nilai ulangan atau ujiannya setelah belajar tekun menjadi bagus, dan sejenisnya. Nah, sedangkan takdir mubram yaitu takdir yang tidak bisa diubah, sebagaimana contoh jenis kelamin manusia, kematian manusia, dan jodoh manusia, serta yang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu ada dalil kodo dan kodar. Untuk memberikan kita keyakinan yang sempurna terhadap kodo dan kodar Allah, kita perlu mengetahui dalilnya. Nah, beberapa contoh dalil yang terkait dengan ketentuan kodo dan kodar Allah adalah yang pertama dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Yang artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Mempercayai kodo dan kodar adalah kita harus yakin dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang beriman, kita harus rela menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diri kita. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, siapa yang tidak ridho dengan kodoku dan kodarku dan tidak sabar terhadap bencanaku yang aku timpakan atasnya, maka hendaklah mencari Tuhan selain aku. Hadis riwayat Tabrani. Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan irodah atau kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, takdir tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Tatkala takdir atas diri kita sesuai dengan keinginan kita,
Hendaklah kita bersyukur karena hal itu merupakan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ketika takdir yang kita alami tidak menyenangkan atau merupakan musibah, maka hendaklah kita terima dengan sabar dan ikhlas. Kita harus yakin bahwa di balik musibah itu ada hikmah yang terkadang kita belum mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas apa yang diperbuatnya. Selanjutnya ada kisah teladan Qadha dan Qadar. Ada sebuah kisah tentang seseorang yang soleh, yang apabila ditimpa musibah atau mendapat cobaan, ia selalu berkata, "Ini adalah sesuatu yang baik." Pada suatu malam, serigala datang memangsa ayam jagonya. Kejadian ini disampaikan kepadanya, maka ia pun berkata, "Ini adalah sesuatu yang baik." Kemudian, pada malam itu pula, anjing penjaga ternaknya dipukul orang hingga mati. Lalu kejadian ini pun disampaikan kembali kepadanya. Dan ia pun kembali berkata, "Ini adalah sesuatu yang baik." Tak berapa lama keledainya meringkik, lalu mati. Ia pula berkata, "Ini adalah sesuatu yang baik, insya Allah." Anggota keluarganya merasa sempit dan tidak mampu memahami mengapa ia mengucapkan perkataan itu. Pada malam itu, orang-orang Arab datang menyerang mereka. Mereka membunuh semua orang yang ada di wilayah tersebut. Tidak ada yang selamat selain dia dan keluarganya. Orang-orang Arab yang menyerang tersebut menjadikan suara ayam jago, gonggongan anjing, dan teriakan keledai itu sebagai indikasi bahwa sebuah tempat itu dihuni oleh manusia. Sedangkan semua binatang miliknya telah mati. Jadi, kematian semua binatang ini merupakan kebaikan dan menjadi penyebab dirinya selamat dari pembunuhan. Maha suci Allah yang maha mengatur dan maha bijaksana. Wah, materinya sudah selesai nih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.